Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 3 Agustus 2022. Hari biasa pekan ke-18. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini mengisahkan seorang wanita Kanaan yang anak perempuannya kerasukan setan dan menderita. Dalam tradisi orang Israel, orang Kanaan digolongkan sebagai mereka yang bukan orang pilihan, orang terbuang dan disingkirkan. Namun justru dalam Injil ditampilkan bagaimana Yesus datang dan hadir juga di tengah mereka ini, orang-orang buangan, menurut kebiasaan dari bangsa Israel. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi pengajaran bagi kita tentang memaknai sebuah penderitaan dan cobaan. Tentu setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya suatu derita, penyakit, pencobaan, dan masalah. Berhadapan dengan situasi sulit demikian, kita akan ditantang apakah kita bertahan dalam ujian atau malah larut dalam kesedihan, sungut-sungut, hujatan, atau bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika Yesus lewat, wanita ini memohon kepada Yesus dengan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara-saudari terkasih, kalimat "Kasihanilah aku, ya Tuhan" selalu kita serukan dalam perayaan Ekaristi. Namun ada tambahan dari sang wanita ini, anak Daud. Anak Daud yang diatributkan kepada Yesus mengkonfirmasi apa yang diharapkan oleh kaum Israel, bahwa Mesias itu sebagai keturunan Daud yang adalah raja dan penguasa sebagaimana raja-raja dunia pada umumnya. Lalu para murid meminta kepada Yesus agar wanita itu pergi, dan Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Jawaban Yesus ini hendak memberi pengajaran kepada para muridnya bagaimana sesungguhnya kehadirannya yang menyelamatkan semua, yakni mereka yang mempunyai hati dan kehendak untuk bertobat. Jawaban Yesus ini kemudian menggerakkan sang wanita untuk mendekat kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Permohonan yang kedua yang disampaikan oleh sang wanita kini tidak lagi mengatributkan Yesus sebagai anak Daud, sebagai penguasa yang diatributkan oleh bangsa Israel. Namun kini sang wanita semakin menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolongnya. Yesus kini menguji imannya dengan menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan kata wanita itu, "Benar Tuhan,
tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus menguji iman sang wanita dengan mengatakan bagaimana ia sebagai seorang Kanaan yang dianggap kafir, yang dianalogikan sebagai anjing. Namun ia tidak menjadi putus asa, kecewa, dan marah. Malah ia semakin menemukan kekuatan bahwa anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus memuji iman sang wanita ini, dan anaknya sembuh seketika. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari sang wanita Kanaan untuk datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan dan iman. Jangan pernah menyerah dan putus asa terhadap segala ujian dan kesulitan. Saudara-saudari terkasih, kesetiaan dan kerendahan hati yang kita tampilkan akan menghadirkan kemurahan dan kebaikan Allah. Adalah penting untuk mengembangkan setiap hari iman kita, mendengar sabda Allah lewat perayaan sakramen-sakramen, lewat doa pribadi, dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, dan lewat perbuatan kasih yang konkret bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati kita.